Bapak absen. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Untuk itu Ibu akan menunjuk salah satu untuk membukakan doa kita pada pagi hari ini, yang akan dibawakan oleh adik Sarmiko di bawah. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai. Terima kasih Ustaz. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat yang di belakang. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tahu kita akan belajar apa pada hari ini? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yang materinya yaitu sejarah perkembangan Islam dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Untuk itu ada yang tahu poin-poin apa saja yang akan kita bahas nanti? Tidak ada yang tahu. Nah, poin pertama kita akan membahas mengenai kebudayaan atau kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kedua, kita akan membahas tentang substansi atau strategi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ketiga, ada yang tahu? Poin ketiga, tidak ada. Nah, di sini ada 3 poin penting yang nantinya akan kita bahas dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk sebuah video singkat. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anak-anak untuk dapat memperhatikan dan tidak ada yang bermain maupun berdiskusi di belakang, karena Ibu akan menanyakan kembali mengenai materi-materi yang sudah disajikan sebentar nanti.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi pembinaan sejarah kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah pada materi perkembangan Islam masa Rasulullah SAW dalam Madinah. Bagian A, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat sendiri masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum Musyrik. Kondisi masyarakat Madinah pada Islam pada saat itu praktik riba masih sering dilakukan oleh masyarakat Madinah. Mereka juga sering bertikai sehingga sangat sering terjadi beberapa suku. Itu terjadi karena mereka sangat mudah sekali untuk berlomba. Pada bidang perekonomian, Madinah memiliki tanah yang subur sehingga kebanyakan masyarakat Madinah itu bermata pencarian sebagai petani atau berkebun, sehingga mereka memiliki komoditas pertanian sangat melimpah. Bagian B, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah pada dakwah Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Di antara adalah masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Yang kedua, menyatukan suku Aus dan Khazraj yang sangat sering bertikai. Yang ketiga, Rasulullah juga mampu mempersembahkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang keempat, Rasulullah berhasil menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat Madinah. Yang kelima, Rasulullah juga mampu membentuk tatanan masyarakat yang sangat baik di Madinah. Ada 2 faktor yang menyebabkan penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, penduduk Yasrib telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Yang kedua, penduduk Yasrib menemukan kehadiran seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling bermusuhan. Bagian C, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW terjadi di Madinah. Di antaranya pertama adalah adanya piagam Madinah atau disebut dengan Mitsaq Madinah. Yang kedua terjadi 3 peperangan, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Ahzab atau perang Khandaq. Yang ketiga juga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Lahirnya dari Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok yang tinggal di Madinah. Yang tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi dan menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, Muhajirin dan Ansar. Menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerjasama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan antara mereka. Peristiwa perang Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun ke-2 Hijriah atau tahun 684 Masehi di Lembah Badar. Pasukan Muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang. Walau dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, tetapi pada perang ini masih memperoleh kemenangan. Perang itu terjadi setahun setelah perang Badar, yaitu pada tahun 505 Masehi dekat Bukit Uhud. Kaum Muslimin berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan karena mereka lalai terhadap pesan Rasulullah dan bergiur dengan ghanimah atau harta rampasan perang.
Yang ketiga perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi terjadi pengepungan Madinah Utara selama 27 hari yang dipelopori oleh Bani Nazir dan kaum Quraisy. Al-Rasul Salman Al-Farisi dibangunlah parit-parit atau khandaq agar musuh sulit masuk ke Madinah. Strategi pertahanan ini membuat musuh tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya mereka meninggalkan Madinah setelah terjadi badai yang sangat dingin. Perjanjian Hudaybiyah. Adapun misi perjanjian Hudaybiyah antara lain yang pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umrah tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Yang kedua, keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Perjanjian yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir atau Mekah yang lari ke Madinah atau masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Walaupun perjanjian Hudaybiyah ini artinya merugikan umat Islam, tetapi ada sisi positifnya, yaitu selama 10 tahun umat Islam dengan tenang bisa berdakwah menyebarkan agama Islam tanpa takut dengan kafir Quraisy lagi. Baik anak-anak, sudah kelar video singkatnya. Di sini sudah memperhatikan siapa saja yang ketiduran, yang menghayal di belakang, yang kamu menguap. Di sini ibu akan menuliskan tadi itu saya perhatikan yang dari menantu. Di sini ibu akan menanyakan kembali mengenai ada 5 poin dalam strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang poin pertama dan kedua itu ibu akan menunjuk untuk bisa menuliskan di papan. Adik Afra. Ya, sebelum kita masuk pada poin ketiga, berupa perang semangat kayaknya. Mungkin semuanya bisa berdiri. Berdiri. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Silahkan duduk. Sudah rileks semuanya? Sudah rileks semuanya? Sudah itu. Yang ketiga, Nersi Mohodita.
Dan yang terakhir, Sarin. Bapak. Kita beri apresiasi dulu kepada teman kita. Nah, di sini sudah ada 5 poin strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama itu membangun masjid atau kubah. Yang kedua itu ada mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dan yang ketiga itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan keempat itu karena nama nilai-nilai moral. Dan yang kelima itu membentuk tatanan masyarakat. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena mengingat itu juga ada pelajaran di kelas sebelah. Apabila ada salah-salah kata ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Fahri Abdul Rahman. Ya baiklah, Bismillah. Sebelum kita tutup mata pelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bu pamit dulu ya. Ya, Bu.